Hai guys, kali ini kita akan bahas secara detail kamera di HP Huawei P40 Pro. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita akan bahas spesifikasinya dulu. Yang paling atas adalah kamera ultrawide beresolusi 40 megapiksel dengan sensor berukuran 1/1,54 inch. Bukaannya adalah f1.8. Di bawahnya terdapat kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor RYYB berukuran 1/1,28 inch dan merupakan ukuran sensor terbesar di antara para pesaingnya dan hanya dikalahkan oleh ukuran sensor pada Nokia 808 PureView. Kamera ini memiliki bukaan f1.9 yang mana merupakan downgrade dari seri sebelumnya Huawei P30 Pro yang memiliki bukaan f1.6. Mungkin Huawei melakukan ini karena kesusahan untuk membuat lensa dengan bukaan yang lebar karena ukuran sensor yang besar tadi. Yang paling bawah adalah kamera periskop 12 megapiksel sensor RYYB dengan 5 kali optical zoom. Satunya lagi adalah kamera depth sensor. Sedangkan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel tanpa pixel binning. Empat kamera ini memiliki autofocus dan mampu merekam video 4K. Hanya saja kamera telefoto hanya mampu merekam video 4K dalam 30 fps. Tidak seperti kamera lainnya yang mampu merekam hingga 60 fps. Nah, sampai sini kita sudah tahu bahwa hardware di HP ini udah sangat mumpuni. Jadi sekarang kita fokus bahas kualitas hasil foto dari HP ini. Yang mana hasil foto itu tidak hanya bergantung dari hardware yang dipakai, karena software memegang peran yang sangat penting. Seperti yang kita lihat pada HP-HP dengan harga murah. Jika kita install Google Kamera, maka hasil foto akan meningkat dengan drastis. Padahal sensor yang dipakai sama. Contoh lain adalah iPhone. Jika kita bandingkan iPhone 11 series dengan HP ini, maka dari segi hardware, iPhone udah ketinggalan jauh. Tapi karena software pada HP iPhone sudah optimal, maka hasil foto dari iPhone adalah salah satu yang terbaik. Dan kemampuan merekam videonya merupakan yang terbaik dari semua smartphone yang ada sekarang. Jadi pertanyaannya adalah, apakah software processing pada Huawei P40 Pro ini sudah baik? Yang jelas tidak mengecewakan, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Oke, langsung aja kita bahas lebih lengkapnya. Hasil foto dari semua kamera di HP ini sudah sangat baik, terutama pada kondisi cahaya yang cukup. Pada kondisi yang sulit pun seperti mengambil foto melawan cahaya yang terang, bisa diatasi dengan mudah. Dynamic range pada HP ini sangat lebar. Detail di bagian highlight masih terjaga dan bagian shadow pun masih bisa diselamatkan. Sebenarnya kita sudah sering lihat bahwa HP-HP sekarang sudah banyak yang bisa menghasilkan foto dengan dynamic range yang lebar. Tapi sering juga kita temukan hasil fotonya jadi terlihat tidak natural. Serta jika kita zoom di bagian shadow maka noise akan terlihat dan detail pun akan hilang. Nah, hal seperti itu tidak terjadi di HP ini, karena HP ini mampu mendapatkan foto yang sangat baik walaupun pada kondisi yang sulit. Detail di bagian highlight masih bisa diselamatkan dan tidak blown out, serta shadow bisa terlihat dengan jelas dan terang. Jika kita zoom maka terlihat bahwa foto bebas dari noise yang biasa terlihat pada HP-HP lain. Mengambil foto melawan matahari pun masih sangat mumpuni dan gak ada masalah sedikit pun. Saya juga menyadari bahwa dynamic range terlihat sedikit lebih baik pada kamera utama dibandingkan kamera ultrawide seperti pada contoh ini. Highlight pada kamera ultrawide terlihat blown out dan hanya terlihat putih aja, sedangkan pada kamera utama, highlight masih bisa diselamatkan. Demi menjaga dynamic range yang tinggi, hasil foto jadi terlihat sedikit tidak natural. Tapi ini sih fine-fine aja, karena hal ini sudah kita lihat di semua HP yang ada sekarang. Karena semua HP mengandalkan software untuk mendapatkan dynamic range yang lebar. Seperti menggunakan teknologi image stacking yang mengambil banyak foto sekaligus dan menggabungkan beberapa foto tadi menjadi satu foto final. Otomatis dengan proses seperti ini hasil foto akan berbeda dengan apa yang kita lihat pada layar dan terlihat tidak natural. Tapi hasil dari Huawei P40 Pro ini masih terbilang baik dan terlihat lebih natural dibanding beberapa pesaingnya. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah dalam hal ini. So, untuk bagian dynamic range, HP ini dapat skor terbaik dari saya. Kalau dari segi warna, maka HP ini kadang-kadang agak sulit untuk mendapatkan foto yang konsisten. Hasil dari kamera utama dan ultrawide memiliki warna yang tidak sama, dan hal ini sering terjadi. Hal ini ditimbulkan dari sensor yang digunakan kedua kamera ini berbeda. Kamera utama menggunakan sensor RYYB dibanding sensor RGB biasa pada kamera ultrawide. Tapi sepertinya hal ini tidak menjadi masalah bagi kebanyakan orang. Untuk foto makro, HP ini juga udah mumpuni karena depth of field yang sempit. Bokeh yang dihasilkan akan alami tanpa ikut campur dari software. Kalau kita gunakan mode aperture, maka bokeh yang terlihat akan semakin kuat dan lebih blur. Pada mode ini kita juga bisa atur berapa banyak bokeh yang kita inginkan. Untuk ketajaman hasil fotonya juga udah sangat baik.
Pada mode 50 megapiksel maka detail akan sedikit bertambah walaupun hasil fotonya agak soft. Sepertinya proses sharpening tidak berjalan baik pada mode ini, dan saya lebih menyarankan untuk tidak menggunakan mode 50 megapiksel karena perbedaan detail yang sedikit dan file ukurannya yang lebih besar. Perbedaan yang mencolok dari foto full resolution 50 megapiksel adalah field of view yang lebih lebar dari mode biasa. Karena mode biasa akan memotong sebagian hasil foto. Saya sudah buat videonya mengenai hal ini, tapi ada sedikit koreksi. Pada mode auto maka foto yang tadinya berasal dari lensa 23 mm menjadi 27 mm, yang artinya permukaan sensor tidak digunakan seluruhnya. Setelah dihitung dengan cara memotong foto 50 megapiksel dan disamakan dengan mode biasa, ternyata ukuran sensor yang terpakai hanya 74, sekian persen, atau yang terpakai hanya 3/4 dari ukuran sensor. Otomatis jumlah piksel yang terpakai juga berkurang menjadi 37 megapiksel dari sensor yang tadinya 50 megapiksel. Dan setelah melalui pixel binning maka hasil foto akan menjadi 9 megapiksel, tapi di upscale dengan software menjadi 12,5 megapiksel. Nah, untuk menggunakan semua permukaan sensor pada mode auto, Huawei agak mempersulit aksesnya. Yang kalian perlukan adalah zoom out dari mode 1x ke 0,8x. Tapi yang perlu diperhatikan, 0,8x adalah perbatasan dari kamera utama dan ultrawide. Jika pada mode 0,8x hasil foto agak lebar, maka yang aktif adalah kamera ultrawide. Karena kamera ultrawide memiliki aspek ratio yang lebih lebar, yaitu 3:2, tidak seperti kamera utama yang aspek rasionya adalah 4:3. Kembali ke detail, maka HP ini sudah sangat baik. Hasil foto benar-benar tajam pada segala kondisi. Begitu juga dengan autofocus yang handal, kita nggak perlu takut hasil foto yang nggak tajam karena fokus yang nggak tepat. Bahkan saya jarang sekali mendapatkan foto yang out of focus, walaupun saya sering foto di tempat yang benar-benar gelap. Jadi autofocus pada HP ini sudah sangat baik. Buat foto maupun video, autofokusnya cepat dan akurat walaupun pada kondisi low light. Tapi ada sedikit masalah fokus pada kamera telefoto. Jika kita ingin merekam timelapse pada kamera telefoto, maka hasilnya akan out of focus. Padahal yang ditampilkan pada layar fokusnya sudah tepat. Tapi ketika kita mulai merekam, maka fokusnya akan hilang lagi. Saya udah coba untuk merubah fokus dengan manual, tapi hal ini masih terjadi. Butuh waktu yang lama agar fokus bisa berjalan di kamera telefoto ini pada mode timelapse. Tapi santai aja karena buat foto dan video biasa, autofokusnya tidak menjadi masalah. Nah, pada kondisi low light, HP ini merupakan yang terbaik. Dengan sensor yang besar, maka HP ini bisa menghasilkan foto yang fantastis pada kondisi low light. Saat digunakan di kondisi yang benar-benar gelap sekalipun, HP ini masih bisa menghasilkan foto yang baik, padahal yang kita lihat secara langsung aja susah. Untuk kebutuhan foto astrofotografi, saya rasa HP ini adalah yang paling mumpuni di antara para pesaingnya. Karena sensor yang besar serta teknologi RYYB membuat sensor ini lebih sensitif terhadap cahaya. Foto ini diambil dan diedit langsung menggunakan HP. Milky Way yang susah terlihat secara langsung bisa dilihat lebih jelas menggunakan HP ini. Yang penasaran gimana cara ambil foto ini, tutorialnya sudah saya buat ya pada video sebelumnya. Walaupun begitu, HP ini juga memiliki kelemahan pada kondisi low light, seperti night mode yang kurang optimal. Karena beberapa kali saya temukan bahwa mode biasa bisa menghasilkan foto yang lebih baik dan minim noise daripada night mode. Hasil dari night mode juga sering terlihat agak hijau, berbeda dengan kondisi sebenarnya. Begitu juga noise beberapa kali terlihat di bagian gelap dari foto. Untuk kamera selfie, hasil fotonya memiliki detail yang sangat tajam dan dynamic range yang baik. Karena saya nggak suka selfie, jadi sorry ya kalau sampelnya terlalu dikit. Dynamic range-nya bagus juga ya. Walaupun melawan matahari, detail di bagian bangunan bawah masih terlihat. Oke, ini adalah kamera utamanya, sama dalam resolusi 4K 30 fps. Kita lihat kestabilannya.
Untuk kalian para penggemar astrofotografi, HP ini bisa menghasilkan timelapse yang luar biasa. Dengan menggunakan mode manual pada timelapse, kalian bisa mendapatkan pergerakan dari Milky Way dengan jelas. Saya atur shutter speed ke 20 detik, ISO ke 800, fokus ke titik terjauh, dan white balance ke 6400K. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Oke guys, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan kali ini. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang belum saya tes, seperti menghilangkan refleksi diri kita pada kaca, menghapus orang-orang yang lagi berjalan di background, bahkan mode potret juga belum saya bahas juga, karena saya jarang pakai fitur-fitur tersebut. Tapi pada mode biasa, kalian akan lihat blur yang alami jika kita foto objek dari jarak yang cukup dekat, walaupun tanpa mode potret. Jadi sorry ya untuk kekurangannya. Terima kasih sudah nonton videonya. Like videonya jika menurut kalian video ini bermanfaat dan dislike jika enggak. Dan jangan lupa untuk subscribe.